Anies Baswedan mengunjungi rumah kelahiran Bung Hatta yang merupakan bapak proklamator bangsa. Dari Bung Hatta, Anies belajar banyak hal, terutama terkait dengan konsep keadilan dan sejumlah gagasan Bung Hatta sebagai tokoh bangsa. Lalu seperti apa konsep kenegaraan dan sosok dari bapak proklamator bangsa menurut Anies Baswedan? Berikut laporan dari Andromeda Arizal dan juru kamera Bobi Pratama dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Anies Baswedan bersama dengan sang istri ini mengunjungi rumah kelahiran dari Bung Hatta. Dan kalau kami melihat tadi ada hal yang cukup menarik, di mana ada salah satu foto yang menunjukkan bahwa Bung Hatta ini semasa kecilnya sendiri ini membuatkan ketertarikan begitu dari autobiografi Bung Hatta yang dibaca oleh Pak Anies Baswedan. Dan untuk lebih jelasnya seperti apa terkait dengan rumah kelahiran dari Bung Hatta ini, saat ini saya sudah bersama dengan calon Presiden Koalisi Perubahan Pak Anies Baswedan bersama dengan sendiri. Halo, selamat pagi Pak Anies. Selamat pagi. Pak Anies, kenapa sih Pak memilih di Bukit Tinggi ini? Ini ketiga kalinya ke Padang dan akhirnya ke rumah kelahirannya Bung Hatta. Apa yang menjadi ketertarikan Pak Anies dari rumah kelahiran Bung Hatta ini? Jadi saya masa kecil itu senang baca biografi. Dan salah satu biografi yang saya sangat terkesan adalah biografinya Bung Hatta. Dan cerita tentang masa kecilnya, perjalanan hidupnya itu nempel betul. Sampai saya ini bercita-cita ke Bukit Tinggi gara-gara baca buku biografi ini. Tokoh-tokoh lain saya baca seperti Agus Salim, yang semua juga dari sini, Syahrir dan lain-lain. Nah, kemudian saya kuliah, saya dari Jogja itu ke sini, naik bis ke Bukit Tinggi. Sampai di Bukit Tinggi, saya kemudian naik kendaraannya sampai rumah Bung Hatta, dan waktu itu saya keliling melihat kembali rumah yang ada dalam memori saya. Dan beberapa foto-foto itu ketika sekolah di Mulo, ketika pegang sepeda depan rumah, itu adalah foto yang ada dalam biografinya. Yang mengesankan tentang Bung Hatta ini adalah pikirannya, konsistensinya. Pikiran tentang apa? Tentang keadilan, tentang kesetaraan. Perekonomian itu dibangun dengan azas fairness, kekeluargaan. Nah, lalu integritas, beliau ini orang yang berintegritas luar biasa. Bapak integritas Indonesia itu adalah Bung Hatta. Nah, jadi itulah inspirasinya. Jadi ketika masa kuliah saya juga khususkan datang ke sini, ya buat saya itu semacam perjalanan spiritual ke tempat ini, itu melihat bagaimana orang yang, kalau saya bilang ya, Anda bayangin coba ya, dia umur 30 pulang ke Indonesia setelah kuliah di Belanda, punya gelar doktorandus, bisa kerja untuk perusahaan Belanda, kaya raya pasti, sarjana ekonomi nih. Oke, dia milih tidak. Dan cuman bebas 2 tahun. 34 dia masuk tahanan sampai 10 tahun kemudian. Hidupnya itu di tahanan. Kita berhutang besar pada orang seperti ini. Dan itu yang membuat kali ini saya ingin kembali lagi ke tempat ini. Dan setiap kali ke Bukit Tinggi memang mengusahakan untuk bisa ke sini. Berarti ini Pak Anies udah kedua kalinya. Oke, Pak Anies, kita sedikit bergeser begitu kalau melihat dari ruangannya itu, Pak Anies antara sekarang dan ini berarti kali kedua begitu ya Pak Anies? Enggak, kalau sudah mungkin yang saya ingat 3 kali. 3 kali. Ya. Oke. Apa yang membedakan dan juga memori seperti apa mungkin dilihat dari? Saya senang bahwa tempat ini dikelola lebih rapi sekarang. Ketika dulu saya datang masih kuliah itu pengelolaan ada, tapi nggak serapi sekarang ini. Dibandingkan 10 tahun lalu juga sekarang lebih bagus. Coba ini rumahnya, kamarnya Bung Hatta. Baik. Ini kamar tempat Bung Hatta dilahirkan. Oke. Pak Anies, kalau melihat dari sosok Bung Hatta sendiri kan tadi kan ada cukup hal yang sangat luar biasa, terutama terkait dengan keadilan dan juga beberapa isu lainnya. Poin penting ataupun pandangan dari Bung Hatta seperti apa mungkin yang akan dibawa oleh Pak Anies sendiri dalam 2024 nanti, mungkin ada poin-poin penting dalam bacaan ataupun dalam sikap Bung Hatta dalam kenegaraan ini? Gini, Bung Hatta dan generasinya ketika merancang republik ini, itu dibayangkan republik yang memberikan kesempatan yang sama. Mereka adalah anak-anak aristokrat, anaknya priayi, anaknya orang makmur, karena itu mereka bisa kuliah. Zaman itu kalau bukan anak priayi, anak orang kaya, tidak bisa kuliah. Tapi dia tidak bikin republik untuk keluarganya, tidak bikin republik itu untuk kepentingan dirinya, tapi justru dan keluarganya, tapi dia bikin untuk kepentingan semua orang. Nah, itu yang harus kita ambil pelajaran penting hari ini. Dan ketika merancang
dengan kalimat-kalimat yang muncul kita baca dengan pembukaan Undang-Undang 45, tulisan-tulisannya. Kita punya referensi soal bagaimana perekonomian diatur. Bagaimana sumber daya alam itu dipakai untuk kesejahteraan semua, bukan kesejahteraan sebagian. Nah, inilah yang sekarang kami bawa lagi. Jadi saya mengharapkan betul kita semua bukan hanya baca buku-buku dari luar tentang perekonomian, tapi baca buku-buku, tulisan-tulisan para pendiri bangsa tentang perekonomian. Terima kasih Pak Anies, silahkan dilanjutkan lagi aktivitasnya. Dan pemirsa, memang seperti itulah memang ada momen dan juga hal yang bisa diteladani dari sosok Wakil Presiden pertama Republik Indonesia dan juga Proklamator Bangsa Bung Hatta. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Aromeda Rizal, Robi Pratama, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.